Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kali ini? Nah, kali ini kita akan belajar bersama Ibu Safira. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya coba yuk persiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema pertama, kewajiban dan hakku di rumah, dan pembelajaran pertama. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah kalian membaca teks, kalian dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati teks, kalian dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, setelah kalian mengamati cerita, kalian dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati cerita, kalian dapat membuat penjumlahan dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati lagu Jika Ibuku Tua Nanti, kalian dapat mengidentifikasi pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Yang terakhir, setelah kalian mendengarkan lagu Jika Ibuku Tua Nanti, kalian dapat memperagakan pola irama sederhana dalam lagu menggunakan tepukan. Sekarang, yuk kita mulai pembelajaran. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakan merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Setelah kalian mendengarkan teks bacaan tadi, setiap anak pasti memiliki hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita coba yuk tulis apa saja hak dan kewajiban yang menurut kita harus dilakukan oleh seorang anak. Yuk kita coba. Kita misalkan anak yang ada di dalam sini bernama Siti. Lalu apa saja ya hak dan kewajiban Siti? Yang pertama, hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. Yang kedua, hak Siti mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, berterima kasih
kepada orang tua yang telah merawatmu. Yang ketiga, hak Siti mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban meluangkan waktu untuk berkumpul bersama ayah dan ibu. Yang keempat, hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban berbicara dengan bahasa yang sopan kepada ayah dan ibu. Yang kelima, hak Siti mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Saran yang menunjukkan kewajiban belajar dengan tekun dan rajin saat mengerjakan PR. Yang keenam, hak Siti mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban meminta bantuan kepada ayah dan ibu dengan bahasa yang sopan dan menggunakan kata tolong. Sekarang waktunya Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Tuliskan 5 kemungkinan di bawah contoh. Kita misalkan jumlah hari belajar ada 365. Kemudian kita bagi hari belajar di sekolah 250 dan hari belajar di rumah 115. Lalu kita jumlahkan 250 dan 115 hasilnya 365. Sekarang kita isi yuk kemungkinan penjumlahan yang menghasilkan angka 365. Yuk kita menyanyi. Setelah kita mempelajari tadi, apa saja yang kita peroleh dari pembelajaran kali ini? Ya betul, ada 3. Yang pertama, setelah kalian membaca dan mencermati teks kasih sayang di rumah, kalian dapat menentukan hak dan kewajiban seorang anak. Apa haknya itu, apakah kewajibannya itu sebagai seorang anak, kita sudah mengetahuinya. Yang kedua, setelah kalian melihat penjumlahan 2 bilangan dengan hasil yang sudah diketahui, yaitu contohnya 365. Contohnya yaitu hari belajar di sekolah 250, kemudian ditambah hasil belajar di rumah 115. Jika sudah digabungkan akan menjadi hasil 365. Seperti itu. Dan yang ketiga, setelah kalian mendengarkan dan mencermati lagu Jika Ibuku Tua Nanti, yaitu ciptaan Bapak A.T. Mahmud dengan birama 3/4.
kalian dapat mengikutinya menggunakan tepukan tangan. Dan sudah dapat dipelajari kan pelajaran kita hari ini? Bagaimana? Menyenangkan kan belajar bersama Ibu? Jangan lupa untuk tetap belajar untuk pertemuan selanjutnya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan main, tidak boleh berdekatan dengan jarak 1,5 meter ya. Jangan lupa tetap menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.